Tersiksa rohnya orang mati sebab tahlilan tetapi hutangnya belum dilunasi. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab dan sekaligus menjelaskan pertanyaan tentang rohnya orang mati tersiksa, menderita rohnya orang mati sebab tahlilan 7 hari berturut-turut, tetapi hutangnya si mayit belum dilunasi. Apakah benar seperti itu? Dalam video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Mu'alim sebelum menjawabnya maka akan menjelaskan terlebih dahulu. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangankan masalah hutang piutang, masalah ratapan kepada orang yang mati, meratap, keluarganya yang meratap, yang masih hidup meratap, hingga menangis terseduh-seduh, menangisnya sampai keterlaluan. Kalau seandainya nangisnya hanya neteskan air mata, terisak-isak, itu biasalah. Karena Rasulullah juga menangis meneteskan air mata tatkala Ibrahim putra Rasulullah wafat. Jadi kalau seandainya menangisnya biasa-biasa itu biasa, tidak dosa, tidak mengapa. Tetapi kalau sampai nangisnya meratap-ratap, meraung-raung, meronta-ronta, maka mayit itu bisa tersiksa, disiksa oleh Allah. Apalagi hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Al-mayyitu bermula mayit, yu'adzabu yaitu disiksa terhadap mayit. Mayit itu disiksa fi qabrihi di dalam kuburannya. Bima dengan sebab sesuatu niha yang niyahah, yang meratap-ratap, meraung-raung. Alaihi terhadap atasnya mayit. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebut muttafaqun alaih. Ini gara-gara mayit ditangisi yang meronta-ronta, meraung-raung oleh keluarganya. Mayit disiksa di dalam kuburannya. Apalagi masalah hutang. Oleh sebab itulah kami jawab, benar bahwa mayit akan tersiksa, menjadi tersiksa, terlunta-lunta, terkatung-katung, menderita luar biasa apabila keluarganya nih tidak paham, belum paham, mengadakan yasinan, tahlilan, mengeluarkan biaya besar selama 7 hari berturut-turut, tapi ternyata hutang si mayit belum dilunasi. Ini dolim namanya, dolim, kedoliman. Kasihan si mayit, kasihan. Oleh sebab itulah bagi siapapun nih keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat, kalau seandainya ada keluarganya yang meninggal dunia, wafat, tolong tanyakan dulu tentang hutang piutangnya. Selesaikan dulu tentang kewajibannya. Baru setelah itu mengadakan yasinan tahlilan. Atau misalnya nih si mayit kan orang kaya raya, mengadakan yasinan tahlilan 7 hari berturut-turut silahkan, tapi berbarengan dengan hutang-hutangnya si mayit dilunasi. Bareng begitu. Tapi kalau seandainya nih misalnya nih sudah melakukan yasinan tahlilan, mengeluarkan biaya besar, tapi ternyata hutang-hutang si mayit ditelantarkan, dibiarkan, disepelekan. Wah, kasihan nih. Si keluarga tersebut sama saja ini menyiksa mayit,
mayit tersiksa, rohnya disiksa oleh siapa? Oleh keluarganya sendiri, oleh anak istrinya, oleh saudara-saudaranya sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mu'mini bermula rohnya, nyawanya orang mukmin, mu'allaqatun yaitu digantung. Digantung bidainihi pada hutangnya. Hatta yuqda anhu sehingga dilunasi hutang itu dari mayit itu. Jadi rohnya orang mukmin yang meninggal itu digantung di awang-awang belum diterima oleh Allah dengan sebab apa? Hutangnya. Selama hutangnya belum dilunasi maka rohnya, nyawanya orang meninggal itu terkatung-katung, semakin tersiksa, termakin menderita. Sehingga dilunasi hutangnya. Kalau hutangnya sudah dilunasi maka diterima oleh Allah. Si rohnya itu tadi, nyawanya itu. Akhrajahu at-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1078 wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 2413 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mensolati kepada seseorang yang mati dan si mayit itu memiliki hutang. Rasulullah nggak mau. Coba bayangkan, ini Rasulullah tidak mau mensolati mayit yang dia memiliki hutang. Fautiya bimayitin faqala, lalu Rasulullah SAW didatangkan dengan suatu mayit nih. Ada mayit didatangkan kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda begini, a'alaihi dainun. Apakah dia memiliki kewajiban hutang yang harus dibayar? Qalu, menjawab oleh mereka para sahabat, na'am, iya. Dinarani, 2 dinar ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda begini, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian atas jenazah teman kalian itu. Jadi Rasulullah nggak mau mensolatinya. Tapi Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk mensolati. Coba bayangkan nih. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Muslim nomor hadis 867. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa daina. Diampuni lisyahidi bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin terhadap setiap dosa. Illa daina kecuali hutang. Coba bayangkan, orang yang mati syahid, yang gugur di medan pertempuran fisabilillah, mati syahid, seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu hutang. Coba bayangkan, apalagi orang yang tidak mati syahid. Oleh sebab itulah dulu kan utamakan membayar hutang dulu, ya, dilunasi hutang-hutangnya dulu baru yang lain-lain. Kalau tidak maka keluarganya telah tega menyakiti, menyiksa si mayit. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan hadis Muslimun oleh Muslim nomor hadis 1886 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.